Oke, jadi hari ini sekarang saya akan melanjutkan tentang apa? Tentang contoh ya, tentang contoh dari metode apa tadi? Variabel terpisah ya. Jadi ini sebagai langkah awal ya. Ini adalah metode yang paling mudah di dalam penyelesaian PD. Metode paling mudah dalam penyelesaian PD. Ya, PD itu persamaan diferensial. Maka kalian harus namanya aja paling mudah ya berarti nanti kalian harus apa? Harus benar-benar ingat. Karena apa? Nanti begitu ada metode yang lainnya, itu akan, ya, jadi kalau ada metode lainnya, nanti kalian arahkan menuju ke metode variabel terpisah. Nah, baru nanti ini didapatkan PUPD-nya. Atau bisa saja PKPD-nya kalau ada syarat batas dan syarat awal. Atau kalian akan mendapatkan apa? PU, P itu penyelesaian ya, atau solusi penyelesaian lengkap dari PD. Nah, ini sama dengan penjumlahan ini tambah ini. Ya, jadi metode lainnya dibawa ke MVT. Nah, karena dibawa ke MVT, otomatis kalian harus tahu bagaimana menyelesaikan MVT ini. Ya, sebagai contoh, misalnya kayak tadi saya punya DY per DX ya sama dengan KY. Oke, ya. Penyelesaiannya seperti apa? Kumpulkan yang mengandung Y sama kumpulkan yang mengandung X ya. Di sini ingat DY sama DX harus ada di atas. Nah, setelah kalian kumpulkan seperti ini, langsung diambil integralnya ya. Maka diperoleh berapa? Diperoleh ln Y sama dengan KX, jangan lupa ditambah C ya. Nah, dari sini kemudian kalian ambil eksponensial. Eksponensial dari ln Y sama dengan eksponensial dari KX ditambah C. Eksponensial ln hilang jadi Y saja. Sedangkan ini sama dengan EKX kali E pangkat C ya. Nah, E pangkat plus itu kayak tadi nih ya, saya punya ini. Nah, berikutnya sama dengan apa? Sama dengan Y, EC ini misalnya sama dengan A, maka saya punya AE pangkat KX. Ya, seperti itu. Oke. Jadi inilah yang dinamakan dengan PUPD atau solusi umum PD. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya ini tadi saya pakai sebagai soal nomor 1, ya. Soal nomor 2 masih metode variabel terpisah, ya. Saya punya DY per DX sama dengan KX kuadrat misalnya, ya. Sampai dengan apa jadinya? Christopher Tanoni? Ya, Bu. Sama dengan apa ini? Sebentar, Bu. Seperti ini. Ini masih contoh variabel terpisah yang sederhana dulu. Dari yang sederhana. Apa tadi kuncinya? DY sama DX itu harus posisinya berada di atas. Ya. Kalau ada Y dikumpulkan dengan Y, kalau tidak ada DX dikumpulkan dengan X. Ada enggak ini Y di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi apa? Jadi DY DY per DY sama dengan DY sama dengan K2X dx. kok K2X, KX kuadrat KX kuadrat dx. Ya. Jadi Y-nya sendirian, X-nya sudah berkumpul ya. Maka langsung dibuat integralnya. Apa integralnya? DY integralnya Y, integral KX kuadrat. K-nya konstanta. Sepertiga. Ya, sepertiga. Sepertiga X pangkat 3. X pangkat 3. Terus? Plus C. Plus C ya.
Nah, ini sudah biarkan seperti ini jawabannya. Nggak usah diganti apa. Jadi kapan kalian mengandung eksponensial kalau ada ln? Karena ini bukan ln ya berarti dibiarkan. Jadi y-nya sama dengan apa ini? Sama dengan sepertiga K X pangkat 3 ditambah C. Ya, sudah ini merupakan jawabannya. Oke, tadi. Nah, sekarang berikutnya lagi. Kalau saya punya nomor 3, dy per dx sama dengan KY kuadrat. Ya, ini. Oke. Sekarang Daniel. Jadi apa Daniel? Iya, Bu. Jadi apa ini? Nomor 3. Hmm, Kalau seandainya D per dx berbanding lurus dengan Y kuadrat. KY kuadrat. dx sama dengan KY kuadrat dy ya, Bu. Dx sama dengan KY kuadrat dy. Ya. Jadi dy sama dengan KY kuadrat dx ya. Ini sudah terpisah belum? Belum. Ya. Jadi Y kuadrat kan bukan pasangannya dx kan? Iya, Bu. Tapi milik Y. Jadi kalau pindah ke kiri jadi apa? Per KY kuadrat. Jadi dy per Y kuadrat sama dengan KDX. KDX ya. K mau ikut di sini atau ikut dx, lebih enak tetap aja di atas gitu ya. K. Oke. Jadi karena sudah terpisah, Y sama X-nya sudah terpisah, tinggal ini diintegralkan, ini diintegralkan. Apa integral dy per Y kuadrat? Masih ingat enggak? Ya. Rumus ini sama aja dengan integral Y pangkat naik min 2 dy sama dengan apa? Integral KDX ya. Jadi apa integralnya ini? Yaitu atau integral dari Y pangkat N dy itu sama dengan apa? Seper N plus 1 Y pangkat N plus 1 ya, ditambah dengan konstanta. Jadi sekarang kalau saya punya integral Y pangkat min 2 jadinya berapa? Daniel, lanjutkan. Seper min 2 ditambah 1, ini buat belajar ya, nanti kalau enggak, kalau langsung ya boleh ya. Jadi N-nya turun ya, min 2-nya turun menjadi seper N plus 1, jadi seper min 2 plus 1, Y pangkat min 2 plus 1, ya. Nah, C-nya enggak usah ditulis, tapi ikut yang di sini, integral KDX apa? KX, ya. Jadi sekarang saya punya apa ini? 1 min 2 tambah 1 berapa? Minus 1. Jadi minus Y pangkat min 1 sama dengan KX. Betul? Ya. Y pangkat min 1 berarti apa? Sama dengan minus seper Y sama dengan berapa? KX. Nah, sudah. Ini aja. Jadi kalau hasilnya adalah ini ditambah dengan C ya. Jangan lupa ini ditambah dengan C. Ini tambah dengan C. Oke. Ya. Nah, kalau seandainya Y itu mau dinaikkan ke atas juga boleh. Jadi sama dengan apa? Min 1 sama dengan KX ditambah C, ininya jadi Y gitu ya. Jadi Y sama dengan ini, Y sama dengan KX tambah C sama dengan min 1. Ini adalah PUPD-nya. Itu ya. Terus sekarang ya agak sulit dikit. Saya turunkan lagi. Saya belum enter tadi itu. Ya, berarti ini yang halaman pertama. Oke. Saya pindahkan ke sini dulu. Oke.
Contoh yang keempat. Ya. Saya punya integral, kok masih sebelum integral. Masih ini. dy per x plus 1 sama dengan dx per y plus 2. Nah, jadinya apa? Berikutnya yang ini Patrick. Bagaimana cara mengumpulkannya Patrick? Ini masih variabel terpisah semua. Iya, Bu. Posisi dy sama posisi dx tetap harus di atas. Maka mana yang dipindahkan? Ini x plus 1, berarti milik siapa ini? Milik dx, Bu. Milik dx. Pindah ke ruas kanan jadi apa? Dikali. Kali. Kalau ini? Milik dy, jadi kali juga, Bu. Kali juga. Jadi berapa? Kiri. Y plus 2 dy ya sama dengan x plus 1 dx. Gitu. Karena sudah berkumpul semua, langsung diintegralkan ya. Jadi berapa integralnya, Patrick? Integral Y tambah 2 dy. Sama dengan? Ayo, ini integral gampang loh ya. Y dy integralnya apa? Setengah Y kuadrat ditambah 2 dy. Integralnya apa? 2 Y. Ayo. Sekarang yang ruas kanan. Ini salah satu aja yang ditambah C nanti ya. Enggak usah di ini tambah C, enggak usah tambah C. Nah, nanti C tambah C tetap C. Yang ini apa? Per 2x kuadrat. Ya, oke. Ditambah? Tambah x. Oke, itu ditambah C. Oke. Ya sudah, ini adalah merupakan PUPD-nya. Mau digabung jadi ini juga boleh. Ya, setengah Y kuadrat ditambah 2Y min setengah X kuadrat dikurangi X sama dengan C. Nah, itu juga boleh. Ya, inilah modelnya. Oke, sekarang berikutnya. Nomor 5. Ya, saya punya dy per dx ditambah tangen x sama dengan 0. Oke. Siapa yang mau ngerjakan? David. Ayo David. Ya, Bu. Berapa David? Tadi dipisah dulu ya, Bu, ini, Bu. Hah? Dipisah dulu ya. Ya, dipisah dulu. dy sama dengan Hmm? tan x dx ya, Bu. Nah, pindah ke sini jadi apa? Jadi ini artinya sebenarnya dy per dx dulu, ya, terus sama Oh, iya. dengan Min tan x. ya, betul, ya, sama dengan min tan x. Jadinya tadi dy sama dengan Min tan x dx. ya min tan x dx. Nah, masih ingatkah kalian integralnya tangen? Ya, integral tangen apa? Ya, ini harus diingat-ingat lagi loh ya. Jadi integral tangen, nah ini tangen x itu sama dengan apa? Sama dengan sin x per cos x ya. Maka di sini sama dengan apa? Saya punya dy sama dengan min sin x per cos x dx ya. Nah, dari sini apa? Pakai metode substitusi. Ya, jadi ini integral, minusnya boleh keluar. Ya. Nah, metode substitusi, apa substitusinya? Ambil U sama dengan apa? U sama dengan
cos X ya. Jadi ngambil bawah. Kenapa? Karena dengan metode substitusi ya. Jadinya apa? DU-nya. Turunan cos adalah min sin X dx ya. Nanti sampai sini. Atau kalau bingung, DU per DX sama dengan apa? Min sin X. Ya, biar lurus ya. Nah, jadinya DU-nya apa? DU-nya sama dengan min sin X dx. Ada enggak di sini min sin X dx? Ya, ada enggak? Min sin X dx diganti dengan apa? Diganti dengan DU cos X-nya. Jadi apa cos X-nya tadi? Cos X-nya adalah U. Jadi integral DU per U sama dengan apa? Ln U yuk. Ya, ln U. Jadi U-nya apa? Kembalikan lagi. U-nya sama dengan Ln cos X. ln cos X ya. Jadi ini yang ditambah C. Jadi sekarang integral DY itu adalah Y, jawabannya sama dengan ln cos X plus C. Nah ini. Ya. Jadi siapa yang belum mengerti? Sudah ya. Sekarang saya buat lagi soal. Y DY dibagi Y kuadrat plus 1 sama dengan DX dibagi X kuadrat plus 1. Ya. Ini PD-nya. Bisa. Ini saya asal aja nulis ya. Nanti kalau tidak bisa diselesaikan ya nanti ganti ya. Kalau saya punya soal seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah diberikan PD ini tentukan penyelesaiannya. Kalau tadi kan X kuadrat ya di bawahnya ya. Masih bisa. Sekarang yang ini. Sama dengan apa? Tentukan penyelesaian PD. Ya, berarti di sini jawabnya adalah sudah berkumpul kan? Sudah berkumpul menjadi 1. Maka jawabannya langsung integral DY per Y kuadrat plus 1 sama dengan integral DX per X kuadrat plus 1. Ya. Pakai apa kira-kira? Pakai metode substitusi. Kalau saya ambil U sama dengan Y kuadrat plus 1. Oh, ini ada Y-nya ya. Ini misalnya ada Y-nya, ini ada X-nya. Ya, supaya mudah. Oke, ini ada Y-nya, ini ada X-nya. Jadi kalau saya punya U sama dengan Y kuadrat plus 1, maka DU-nya apa? Berapa? DU-nya? Turunan dari Y kuadrat? 2Y. 2Y apa? 2Y DY. Nah, di sini ada Y DY kan? Berarti Y DY-nya sama dengan berapa? Y DY-nya. 2 ini pindah ke kiri, jadi apa? Setengah DU ya. Nanti nah, dengan demikian juga X-nya juga sama ya. X-nya nanti diganti dengan 2X ya. Jadi sama U, misalnya V ya. V sama dengan X kuadrat ditambah 1, berarti DV-nya sama dengan 2X dx ya. Jadi V-nya sama dengan apa? X dx-nya sama dengan apa?
Jadi X dx-nya sama dengan setengah dv. Ya, ya jadi X dx-nya ini. Oke, jadi ini berubah jadi apa? Integral y dy jadi setengah du, ya. Yang u-nya di bawah jadi y kuadrat plus 1 jadi u, sedangkan yang kanan jadi apa? X dx-nya jadi setengah dv, ya. Sedangkan x kuadrat plus 1-nya sama dengan v. Jadi sama dengan apa hasilnya? Ini substitusinya ya, ini substitusinya. Jadi kalian harus belajar semua metode trigonometri, substitusi, dan lain-lain untuk menyelesaikan soal PD ini. Ya. Jadi setengah apa ini? Setengah DU per U. Apa? Integral DU per U. Dan U. Ln U. Ya. Sama dengan setengah ln apa? V. Ln V. Ya. Kalau semua saya kalikan dengan setengah, dengan 2, maka hilang ininya, ditambah dengan C. Ya. Ditambah dengan C. Jangan lupa salah satu boleh. Ya. Jadi saya kalikan 2 berarti apa ini? Sama dengan ln U. Ln U sama dengan apa? Ln V ditambah dengan 2C. Nah, 2C ini boleh diganti dengan A, boleh. Ya, jadi ln U, U-nya kembalikan apa? U-nya kembalikan Y kuadrat plus 1 sama dengan ln V-nya diganti dengan X kuadrat plus 1 ditambah A, misalnya ya. Jadi konstanta sembarang dikalikan 2 tetap sembarang, pengganti A tadi. Oke, ya. Nah, sekarang ini ada khusus. Nah, ini harus diingat-ingat nanti ya. Ingat-ingat. Nah, kalau kalian ketemu soal ln Y kuadrat plus 1 sama dengan ln X kuadrat plus 1, ya. Ini, ya. Nah, A-nya yang ada di sini sendirian tadi, itu kalian boleh menjadikan ln A. Ya, ingat ya. Jadi ln A. Kenapa begitu? Karena ln A, ln sembarang ya hasilnya sembarang. Tadi 2 kali sembarang kalikan C ya sembarang gitu ya. Jadi ketika semua mengandung ln, maka kalian harus ya, harus menambahkan ln pada konstanta sembarangnya. Kenapa? Supaya bisa menjadi seperti ini. Ln Y kuadrat plus 1 sama dengan apa? Kalian masih ingat? Ln A ditambah ln B sama dengan apa? Ln AB. Betul? Ya. Jadi kalau ln X kuadrat ditambah 1 ditambah ln A sama dengan apa? Ln A X kuadrat plus 1. Betul? Ya. Nah, karena sama-sama ada ln-nya boleh dihapus. Jadi jawabannya Y kuadrat plus 1 sama dengan AX kuadrat plus 1. Inilah yang namanya PUPD. Jadi kalau kalian nanti membaca buku, kok bisa ya hasilnya menjadi seperti ini, padahal di sini ada plus A. Karena tadi itu, ini harus A-nya berubah menjadi ln A. Kalau semua kiri dan kanannya mengandung ln. Ya. Paham sampai sini? Nah, ini jadi jawabannya. Ya. Dari jawaban soal di atas. Oke, siapa yang belum mengerti? Nanti ini saya share kepada kalian juga ya. Ini soal nomor berapa tadi ini? Soal nomor 5, ini soal nomor 6 ya. Ini soal nomor 6. Soal lagi nomor 7. Ya. Nomor 7. Oke, saya ambilkan dari sini aja ya. Saya share, new share. Oke, jadi sudah saya langsung masuk ke sini. Ya. Sebagai perluasan ini dy per dx ini adalah sebuah fungsi dalam bentuk y per x. Contohnya apa ini contohnya? Ini ya. Oh ini kalau ini sudah pakai modifikasi, yang belum pakai modifikasi.
Nah, ini yang tadi saya ini ya. Yang tadi saya jelaskan ya, saya ganti saya ya. Saya jelaskan ini ya, D2U DU dibagi sekian. Saya tulis. Ingat-ingat ya, 2U per DU 1 plus X kuadrat dikalikan min DX per DX. Saya masuk ke kertas tadi. Ganti new share yang kertas tadi. Nah, ini. Ya. Oke. Tadi saya punya berapa tadi soalnya? DU ya 2U DU dibagi dengan 1 plus U kuadrat sama dengan min DX per X ya. Jadi sekarang variabelnya U sama X. Maka di sini kayak tadi ya, ambil, nah karena ini variabelnya sudah U, ambil aja Z ya. Ambil Z sama dengan 1 plus U kuadrat. Berarti DZ-nya sama dengan apa? DZ-nya turunan 1 plus U kuadrat. Sekarang yang ini yang jawab adalah Kelvin Adi. Yo, turunan dari Z, turunan dari 1 plus U kuadrat sama dengan apa? Jadi 2U aja ini. Ya, 2U DU. Ya, jadi cari diferensialnya. Oke. Nah, di atas ada 2U DU enggak? Ada ya? Ada. Jadi diganti apa? Diganti DZ per Z. Z. Nah, sama-sama ini ya. Ini minus dikeluarkan, jadi sama dengan DX per X. Jadi hasilnya berapa? DZ per Z sama dengan ln Z dikurangi DX per X min ln X. Ya, jangan lupa ditambah C. Tapi C ini diganti dengan apa? Karena semua mengandung ln, harus diganti apa? Ayo, enggak tadi. C-nya langsung diubah menjadi ln C gitu. Paham? Ya. Jadi berapa jawabannya? Jawabannya ln Z sama dengan min ln X. Ya. Ini boleh diganti menjadi ln C dikurangi ln X. Berarti sama dengan apa ini kalau pembagian? Sama dengan tadi ln A ditambah ln B itu sama dengan ln AB. Berarti kalau saya punya ln A dikurangi ln B sama dengan apa? Ln A per B ya. Jadi kalau ln C dikurangi ln X jadi apa? Ln C per X ya. Nah, dari sini terus ln-nya dihilangkan, maka saya punya Z sama dengan C per X. Nah, Z-nya apa? Dikembalikan ke dalam variabel U. Z-nya tadi sama dengan 1 plus U kuadrat sama dengan C per X. Jadi, X dikalikan 1 plus U kuadrat sama dengan C. Nah, inilah yang PUPD-nya. Ngerti? Ya. Paham sampai sini? Jadi kalau ini kuncinya ya, kalau semua mengandung ln, maka konstantanya pun juga dilenkan. Tapi kalau satu enggak pakai ln, ya enggak usah, tetap ini juga enggak pakai ln. Justru pakai apa nanti? Eksponensial, ya. Kalau salah satu aja yang ln itu pakai eksponensial. Tapi kalau semuanya ln itu dilenkan juga, ya. Itu kuncinya. Oke, ngerti sampai sini? Nah, nanti geserin. Siapa yang belum mengerti? Ya. Jadi sekarang saya lanjutkan. Saya berikan contoh soal lagi. Ini biar tidak hilang bawahnya. Ya, jadi PUPD-nya yang bawah ini ya. Ini sudah PUPD, penyelesaian umum. Saya ambilkan lagi contoh soal yang ada di ini lagi. Saya new share lagi. Ya. Ini tadi ya jawabannya ya. Nah, U-nya itu tadi apa? Y per X, berarti nanti jadi ini.
Sekarang PD yang homogen. Nah, itu berarti variabel terpisah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke PD homogen. Nanti aja ya, minggu depan aja ya. Ini sebenarnya memang pertama kali adalah pengantar yang tadi. Saya carikan soal lagi yang tidak, yang langsung menggunakan ini. Ini ya, saya ambilkan dari ini ya. Nah ini 1 min 1/UDU. Ya, 1 min U 1/UDU. Dari sini. 1 min U 1/UDU. Nanti U-nya itu mewakili Y per X. Jadi sekarang 1 min U 1/UDU ya. Jadi saya ganti lagi new share kertas. Ya. Nomor berapa? Soal nomor 8 ya. Oke. Apa tadi? 1 min U sama dengan apa? Lupa sampai. Sebentar. 1 min 1/U. 1 min 1/U DU. Di sini satunya lagi adalah DX per X. DX per X. Nah ini ya. Nanti U itu mewakili Y per X. Ya. Nanti juga gitu. U mewakili apa? Nanti tinggal ini mewakili ini. Jadi sekarang kita selesaikan ini dulu. Integralnya apa? Jadi langsung diintegralkan 1 min 1/U DU integral dx per x. Ya. Nah ini kan sama aja dengan integral 1 du dikurangi integral 1 du per u. Ya. Sama dengan integral ini dx per x. Oke. Sama dengan berapa? Kevin? Sekarang Kevin. Hasilnya apa Kevin? Integral du sama dengan u. Integral du per u. Kevin? Integral U. Nah? Ln u. Ya. Sama dengan integral dx per x. Ln X. Ln x ya. Terus ditambah dengan apa? Ln U. Ditambah dengan c. Ya. Nah, sekarang kumpulkan yang u ini. Jadi min ln atau saya punya ln x ya. Jadi sama dengan ln x ini pindah ke sini jadi apa? Plus ln u ya. Terus ini juga ditambah lagi menjadi ln c juga boleh ya. Jadi u sama dengan apa ini? Semua penambahan. Jadi ln c x u ya. CXU. Jadinya sama dengan apa? CXU. Nah, kalau ada ln salah satu, jadi ini kumpul gini. Kalau ada ln salah satu, maka diambil eksponensial U sama dengan apa? Eksponensial ln CXU gitu, ya. Nah, sehingga sama dengan apa? E pangkat U tetap, sedangkan E pangkat ln CXU, E pangkat ln-nya hilang, jadi CXU. Ya, gitu. Nah, jadinya sekarang apa? CXU, jadi U-nya kumpulkan di sini. Jadi saya punya 1/U. E pangkat U sama dengan CX. Nah, gitu jadinya ya. Sekarang U-nya tadi apa? U-nya? U-nya tadi dimisalkan sebagai apa? Y per X ya. Jadi 1/Y per X, E pangkat X sama dengan CX. 1 dibagi Y dibagi X, berarti sama dengan apa? X per Y,
E pangkat X sama dengan CX. Ya, jadi XE pangkat X sama dengan CXY. Gitu ya. Nah, X-nya hilang, seret hilang. Jadi E pangkat X-nya sama dengan apa? CY. Ya. Jadi inilah hasilnya. Oke. Jadi kalau saya punya CY sama dengan E pangkat X, kalian mau menjadi Y seperce pangkat X, ini kan konstanta sembarang. Sembarang, 1 dibagi sembarang, konstanta sembarang. Jadi saya ganti A saja ya, AE pangkat X. Jadi inilah yang sering jadi nama modelnya. Gitu. Jadi boleh pakai E pangkat X yang CY atau Y-nya sama dengan AE pangkat X. Ya, gitu. Oke, nanti ya. Jadi kalau salah satu ada yang learn, maka ambil eksponensial. Tapi kalau semua sama-sama learn, maka C-nya jadikan learn, sehingga nanti learn-nya dicoret. Gitu kuncinya. Ya. Maka kita lihat hasilnya adalah ini ya. Sama gitu ya. Jadi tinggal nanti diganti. Sekarang saya carikan lagi soal yang lain terakhir. Ya. Oh, enggak wes ya. Jadi sekarang nanti saya jelaskan. Sebentar ya. Oke, jadi begini nanti. Saya stop. Sekarang saya ganti yang kertas lagi ya. Udah ya, jadi kita mengerjakannya sudah kelihatan ini kertas ini tadi. Sebentar, saya takutnya kalian tidak kelihatan. Saya share kertas saya. Oke, kelihatan ya. Jadi ini saya sudah mengerjakan 8 soal. Sekarang sebagai catatan berikutnya. Oh, saya tadi belum gini. Enggak berubah semua. Yes. Ya. Sekarang saya masuk ini. Ya. Jadi sekarang nanti di dalam bab berikutnya ya, dalam bab berikutnya kita nanti langsung contoh soal aja. Nanti saya share semua PD-nya. Jadi kalian PDB, jadi kita baru belajar PDB singkatan dari persamaan diferensial biasa. B-nya itu kan dari biasa. Ya. Nah, nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok. Ya. Yang pertama adalah metode kok 4 kelompok, 4 metode. Ya. Ada 4 metode penyelesaian. Yaitu yang pertama adalah yang sudah kita bahas ini, sudah saya berikan contoh banyak, metode variabel terpisah ya. Jadi PD dengan metode variabel terpisah atau disingkat dengan PD variabel terpisah atau PD yang dapat dipisahkan ya. Terus berikutnya adalah PD homogen ya. Yang ketiga adalah PD tidak homogen. Ya. Nah, yang terakhir nanti disebut dengan PD ya. Ini disebut dengan metode kelompok 1. Nah, sekarang PD metode kelompok kedua. Ya. Nah, apa itu dibagi 2? Yaitu PD eksak sama PD
non-eksak. Ini tidak mungkin disebut juga non ya. Non-eksak atau tidak eksak. Nah, ini. Jadi minggu depan saya langsung ini sudah selesai ya, saya anggap selesai. Minggu depan saya langsung menyelesaikan ini. Oke. PD mungkin, non mungkin, terus PD eksak sama PD non eksak. Ya. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Jadi penyelesaian untuk PD biasa. Besoknya lagi pindah ke PD linier, ya. Nanti sampai sini. Siapa yang belum mengerti? Ya, jadi metode variabel terpisah selesai ya. Saya anggap selesai. Jadi selama bisa dipisahkan langsung dipisahkan, ya. Nah, besok ini yang PD homogen itu ketika kalian melihat ruas kanannya 0, yang PD tidak homogen, yang ruas kanannya tidak 0. Ya, seperti itu. Oke. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Nanti saya share ini semua. Apa yang barusan kertasnya tadi biar kalian bisa baca ya. Perbedaan antara jawaban satu dengan jawaban lain itu karena faktor penyederhanaan bisa terjadi. Jadi kayak tadi kalian misalnya C-nya kelupaan tidak dilenkan atau tidak dieksponensialkan, itu berbedanya karena di sana. Ya, tapi biasanya kalau kalian mencari sebuah penyelesaian dari PD itu biasanya mengandung eksponensial. Maka biasanya itu menjadi disebut apa? Disebut dengan PD yang memiliki kurva tadi keluarga solusi tadi ya, keluarga dari solusi itu untuk mudah ketika digambarkan ya. Itu tujuannya. Jadi ketika digambarkan grafiknya itu akan lebih mudah ketika bentuknya adalah eksponensial atau yang itu ya. Yang len tadi. Oke. Oke, kalau sudah kalian tampilkan wajahnya sebentar untuk melihat bahwa kalian hadir atau tidak. Ya. Karena sudah menjelang UAS, pertemuan menjelang kita bertemu di akhir ya. Separuh semester sudah ketemu. Elvin, Patrick, Ardito. Patrick Michael jurusan apa? Industri, Bu. Industri. Kalau Ardito? Teknik mesin, Bu. Teknik mesin. Kelvin, Adi? Otomotif, Bu. Otomotif. Kalau Daniel? Teknik industri, Bu. Teknik industri. Sama Patrick. Edward Tanujaya? Elektro, Bu. Elektro. Beda. Berarti 5 sudah bedanya. Vincencio? Industri, Bu. Industri. Industri 3. Daniel Kristanto? Teknik industri, Bu. 4. Alex Sitorus? Industri, Bu. 5. David? Industri, Bu. Industri. 6. Julio Fieri? Jurusan apa, Julio? Ayo, Julio enggak kelihatan wajahnya. Kalau Christopher Tanone? Elektro. Elektro, Bu. Elektronya 2. Kevin? SIP. Apa? SIP. SIP? Pilihan berarti? SIB, Sistem Informasi Bisnis. Iya. Kan bukan wajib ya kalau SIB ya. Hmm. Jadi ngambil. Oke, Ardian? Mesin, Bu. Mesin. Ali Sugiarto? Vicencio Randy ngantuk. Habis kucek-kucek rambut kamu jadi ngantuk ya. Ali Sugiarto ada? Tidak ada.
Ferdi Kurniawan, Industri, Bu. industri. Siapa yang belum saya tanya? Saya begitu ganti posisi nih. Sering Zoom-nya ganti posisi. Oke, jadi banyak industrinya, ya, banyak industrinya di sini. Mesin berarti berdua karena otomatis sama dengan mesin ya. Oke, semoga nanti kalian lulus semua ya. Jadi saya kalau seandainya UAS tadi ada yang jelek, UTS-nya kalau sudah saya periksa ada yang jelek, hampir semua jelek, ya mungkin ada tambahan. Tapi kalau ada yang sebagian bagus, sebagian jelek, yang jelek ya nasib ya. Ya belum saya karena saya belum koreksi, jadi belum bisa mengatakan apa-apa hasilnya. Ya, nanti kita lihat. Oke, jadi saya akhiri sampai di sini ya. Semoga nilainya bagus-bagus. Mudah-mudahan nanti Rebu itu saya koreksi semua T1 maupun UTS-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Silakan Christopher Tanone di ini ya. Oh ya, Christopher masih punya ini enggak? Masih punya berikutnya? PPT berikutnya? Belum buka, Bu. Belum buka. Nanti dibuka. Sudah bisa laptopnya? Sudah laptop baru ini, Bu. Oh, aduh, udah punya laptop. Oke, kalau gitu nanti kamu share ya. Nah, Ibu. Share ini. Jadi biar enggak jauh-jauh amat. Sebenarnya sih saya punya materi ya, Pakai materinya Ibu aja lebih saya. Lebih enak pakai materinya Ibu aja. Nah, biar saya enggak jauh-jauh dari ini. Istilahnya kan kalian mengulang, ya. Jadi biar enggak belajar baru sama sekali gitu maksud saya. Kalau seandainya kalian bukan mengulang kayak saya ngajar kalkulus 1 kemarin ya sudah versi saya gitu. Ya. Oke, itu tujuannya sih. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan kamu habis ini bisa sempat lihat ya, Christopher ya. Nanti di WA-kan aja. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Berarti masuk semua ini ya. Untuk absennya gimana, Bu? Iya, ini Ardhito. Yang absen Christopher Tano nih. Ya, Bu. Oh, gitu. Bentar, ini pertemuan 15 ujian. Pertemuan 16 berarti hari ini. Atau gimana, Bu? Aku juga bingung. UTS ini dianggap absen atau enggak? Kemarin sudah ya, pertemuannya sudah lengkap. Ada ini responsi kuliah, responsi udah. Sudah lengkap ya, semua. UTS dimasukkan juga. Tetap UTS ditulis UTS saja. Ya udah, tak mulai 16 nanti tak absen gampang. 16, 17 nanti ya. Besok responsi ketemu lagi. Besok 17. Okay. Hari ini bicara apa namanya? Ayo, apa namanya tadi? Persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Ya, pengantar persamaan diferensial dan aplikasinya. Tapi masih pengantar semua, baru besok masuk ke metodenya ya. Oke, kayaknya masuk semua deh. Ya, 15 ini masuk semua deh. Nanti Bu, di-scan kan habis ini sebentar. Sesuai jadwal RS buat QR code. Ya, oke. Selesai. Share. Oke. Silakan absen. Kemarin UTS-nya itu 2 ya Ibu kasih itu. Apanya? Yang UTS. Ada Lagram 1, ada 1 yang maksimum minimum. Iya, satunya enggak pakai kendala, satunya enggak pakai kendala. Tapi gampang semua kok itu kemarin. Enggak ada ABC, enggak ada AB loh ya, cuma satu soal kan. Ya cuma yang apa namanya yang ada kendala itu yang agak bingung sedikit. Soalnya tak pikir Lagram. Ya oke, nanti saya dulu. Saya koreksi dulu ya. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah absensi, silakan ini boleh. Sudah masuk semua? Si Christopher. Bentar ya, Bu. Devix belum absen. Julio belum. Michael James ini sakit, sudah ngelapor.
Tadi ada kok Julio sama itu, tapi tadi tak panggil-panggil enggak ada, berarti dia sedang ke toilet mungkin. Alasan klise mahasiswa kalau enggak ada, Bu saya ke toilet gitu. Saya ditunggu soalnya ini. Enggak apa-apa, masukkan aja. Tadi kan datang memang orangnya ya. Oke. Julio sama siapa tadi? David. Ada tadi. Bentar, ya Bu. Mana? Oke. Sudah. Bentar. Kok enggak? Zoom ini mengganggu. Julio hadir, Michael